Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita adalah forum yang diliputi dengan rahmat. Allah turunkan keberkahan di sana dan kita bisa pulang dengan membawa kebaikan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan orang yang belajar di waktu subuh, di waktu pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dalam hadis dari Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang baik bagi umatnya yang melakukan aktivitas bermanfaat di waktu pagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga kegiatan yang bermanfaat, aktivitas yang bermanfaat ketika dilakukan di waktu pagi umumnya akan menghasilkan yang lebih banyak dibandingkan di waktu selain pagi. Makanya biasanya para santri, Anda ketika habis subuh acaranya apa? Tidur lagi? Ziyadah. Tambahan apa? Tambahan tidur atau tambahan apa? Tambahan hafalan, Masya Allah. Dan kita tekankan untuk para santri ya, pokoknya waktu setelah subuh jangan sampai tidur, jangan sampai digunakan untuk ya, di saat Allah Ta'ala menurunkan keberkahan malah kita tinggal tidur. Ini sangat disayangkan. Jadi gunakan, maksimalkan waktu pagi untuk hal yang bermanfaat. Kalau bapak-bapak misalnya beraktivitas ekonomi, misalnya berdagang, ke pasar di waktu pagi, nggak ada masalah. Teman-teman yang sedang dalam posisi belajar, waktu paginya dimanfaatkan untuk banyak belajar. Insya Allah akan menghasilkan manfaat yang lebih dibandingkan waktu yang lain. Karena itulah waktu pagi adalah prime time ya. Waktu yang istimewa untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Sehingga belajar di waktu pagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih nilai pahala yang lebih dibandingkan belajar di selain waktu pagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allima. Barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi. Ghada itu berangkat menuju tempat tertentu di waktu pagi. Ada ghada, ada raha. Kalau ghada itu berangkat di waktu pagi, kalau raha itu berangkat di waktu rawah, di waktu sore. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid. La yuridu illa ayya ta'allama khairan, dan dia enggak punya niat kecuali untuk belajar. Au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan. Sehingga baik guru maupun murid sama-sama dapat nilai keutamaan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
falahu ajru hajin taman hajatuhu. Maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Kita tidak bisa mendapatkan nilai keistimewaan semacam ini ketika Anda belajar di selain waktu pagi. Maka Nabi SAW kasih motivasi yang lebih agar orang mau hadir di majelis ilmu di waktu setelah subuh, di waktu duha, karena waktu inilah orang bisa lebih maksimal ketika belajar. Makanya sekali lagi teman-teman yang santri ya, nanti jangan merem. Jadi betul-betul 3 teknik dengan baik, jangan berpura-pura nyatet terus merem. Nanti gak dapat apa-apa ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas seperti yang tadi disampaikan dalam pengumuman. Apa judulnya? Menitipkan anak di pesantren. Nitip ya. Nitip atau gimana? Menyekolahkan. Istilah yang tepat gimana? Kalau titip itu kan nanti diambil lagi. Intinya kita ingin remaja-remaja Islam, bahkan tidak hanya remaja, termasuk pemuda-pemudanya, mereka mengenyam pendidikan ilmu agama. Kenapa kita mengharapkan demikian? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami manusia ketika tidak dibimbing dengan ilmu agama, maka kondisi mereka enggak ada bedanya dengan binatang. Sebab ilmu agama inilah yang akan mengarahkan dia untuk menjadi manusia yang sejatinya. Mereka diajari bagaimana beribadah kepada penciptanya. Mereka diajari bagaimana beradab yang benar terhadap sesama manusia. Mereka diajari bagaimana cara beradab yang benar dengan lingkungannya, dan aneka pendidikan yang lainnya yang itu diberikan oleh Allah kepada hambanya melalui agama. Nah, kalau semua ini ditinggalkan, lalu manusia diberi kebebasan, silahkan beraktivitas seperti yang kau inginkan, maka manusia tidak ubahnya sebagaimana layaknya binatang. Dan inilah yang dipesankan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama di kalangan tabi'in. Silahkan dicatat ya, yang santri silahkan nyatat. Di sini santri yang paling muda kelas berapa? Kelas 6. Ada yang SD ya? Ada. Yang paling senior kelas berapa? Kelas 12. Kok debat kenapa? Kelas 12 paling tinggi ya? Ada kelas 12? Coba yang kelas 12 angkat tangan. Yang kelas 12. Masya Allah. Sudah beruban Pak? Oh belum. Masya Allah, belum. Kelas 12 yang paling tinggi. Tayyib. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu seperti layaknya binatang ternak. Masya Allah. Jadi posisi ulama inilah yang mengajarkan kepada manusia agar menjadi manusia, sehingga dia beda dengan binatang. Tahu batasan halal haram, tahu batasan mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan, ngerti batasan mana yang boleh diambil, mana yang enggak boleh diambil. Itulah manusia. Dan pendidikan itu melalui pengajaran yang diberikan oleh para ulama. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak mendapatkan pendidikan agama. Yang namanya sapi Pak, sapi itu ngerti nggak Pak? Ini rumput punya dia, ini rumput punya tetangga. Ngerti nggak Pak? Nggak ngerti. Ngertinya rumput tetangga lebih hijau. Ngerti nggak sapi? Nggak tahu warna kok ya.
Sehingga dia nggak pernah mengerti, nggak pernah tahu ini dia boleh makan ataukah dia nggak boleh makan. Ini rumput yang halal untuk dia konsumsi ataukah yang tidak halal untuk dikonsumsi. Itu binatang nggak ngerti. Maka kalau ada manusia yang dia nggak bisa membedakan ini duit riba ataukah duit halal, berarti kan nggak ada bedanya dengan binatang. Sehingga ketika ada manusia yang dia tidak bisa membedakan ini harta yang boleh diambil, ini harta yang nggak boleh diambil, ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, dia nggak bisa membedain kayak gitu. Sama sebagaimana binatang yang tidak bisa membedakan antara mana rumput yang berhak untuk dia konsumsi, mana makanan yang halal bagi dia dan mana yang tidak halal bagi dia. Masya Allah. Belum lagi dengan urusan di bawah perut. Namanya binatang gak kenal istilah ini pasangan yang boleh dan ini yang tidak boleh, gak kenal. Makanya binatang itu gak bernasab. Ada gak binatang yang bernasab? Hah? Gak ada. Misalnya adanya jenis ya, ini keturunan Etawa ya. Kambing Etawa kawin dengan kambing pribumi boleh nggak? Boleh nggak? Dalam aturan kambing boleh? Oh, enggak ada aturan kambing. Memang adanya misalnya pemurnian keturunan gen tertentu, biar ini Etawanya gennya bagus sehingga hanya kawin dengan Etawa. Sapi ini misalnya sapi Lemosin, dia nggak dikawinkan dengan yang lain, itu mungkin. Tapi mereka ndak punya nasab, sehingga ini bin siapa ya? Nggak tahu kita. Dulu kawin suntik dan ndak ada identitasnya. Nah kalau manusia seperti ini, jadinya dia nggak punya nasab. Orang-orang kafir yang mereka tinggal di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia dan seterusnya, itu kan nggak nikah. Mereka betul kadang punya pasangan. Dia punya pasangan, dia punya pacar, tapi tidak melalui proses pernikahan, dan kadang punya keturunan. Terus ini keturunan siapa? Ya ini dari hasil saya dengan dia. Belum tentu, bisa jadi dia juga selingkuh. Sehingga kadang anak itu nggak jelas siapa bapaknya, maka meskipun negara ya, dia memberikan jaminan, pokoknya anak ini sampai besar nanti bisa mendapatkan fasilitas sebab dia adalah citizen, dia warga negara, tapi secara nasab mereka nggak punya. Subhanallah. Dan yang namanya kejadian perzinaan, yang namanya kejadian pemerkosaan merajalela di mana-mana, akhirnya banyak di antara mereka yang nasabnya nggak jelas. Apa bedanya dengan kambing? Ini kambing bapaknya yang mana? Nggak tahu. Kalau ibunya tahu. Makanya kalau binatang itu standar yatim beda dengan manusia. Definisi anak yang yatim gimana? Man mata abuhu walam yablugh. Orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik. Itu definisi yatim dalam syariat. Tapi kalau dalam lingkungan binatang, yatim itu jika yang mati ibunya. Makanya ada istilah binatang yatim. Itu kalau ibunya mati, dia jadi binatang yatim. Kalau manusia kan tidak. Yang mati siapa? Bapaknya, itu yatim. Sebab dia punya nasab yang jelas. Makanya sekali lagi, dari sini kita bisa lihat pentingnya pendidikan agama bagi umat manusia, karena inilah yang menjadikan manusia betul-betul manusia. Mereka punya nasab yang jelas, mereka tahu tentang batasan halal haram di posisi mana, mereka ngerti bagaimana beradab yang benar terhadap lingkungan, beradab yang benar dengan sesama, mereka tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, agama yang mengajarkan. Karena itu para ulama menjelaskan seperti ini. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad di mana Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang berilmu. Nabi SAW mengatakan,
muallimun nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang berada di langit dan makhluk yang berada di bumi. Pengen gak kayak gini, Pak? Syaratnya apa, Pak? Jadi dai, jadi guru agama, mengajarkan kepada masyarakat al-khairah, tentang kebaikan apapun bentuknya, baik kebaikan dalam urusan agama maupun kebaikan dalam urusan bermasyarakat. Yang penting pokoknya Anda mengajarkan kebaikan. Dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai kata Nabi SAW, hattal hitanu fil bahr, sampai dia dimintakan ampunan oleh ikan yang berada di lautan, ikan yang berada di air. Kok bisa binatang itu memberikan ampunan, memohonkan ampunan kepada orang ini? Padahal binatang itu berakal atau tidak? Binatang itu berakal atau tidak? Coba yang kelas 6, yang kelas 6 mana? Kelas 6, angkat tangan. Hah? Kelas 6? Kelas 6. Mana lagi? Kelas 6. Baik. Binatang punya otak enggak, Mas? Binatang punya otak enggak? Punya. Masya Allah. Binatang berakal enggak? Tidak. Punya otak tapi tidak berakal. Baik. Udah pernah makan otak? Otak-otak ya. Jadi dalam posisi ini kita bisa lihat perbedaannya. Binatang yang dia sama sekali tidak berakal, tapi kenapa dia bisa memintakan ampunan kepada muallimun nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan? Karena mereka diilhami oleh Allah, sehingga doa itu adalah ilham dari Allah kepada mereka. Lalu para ulama menjelaskan kenapa mereka memintakan ampunan kepada para ulama, kepada para guru agama yang mengajarkan kebaikan di tengah masyarakat. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena para ulama yang mengajarkan kebaikan ini mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah. Dan ketika umat itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan di lingkungan itu. Allah turunkan hujan, Allah jadikan makanan di situ melimpah, Allah berikan keberkahan, dan yang dapat keberkahan tidak hanya manusia, termasuk juga binatang yang berada di sekitarnya. Sehingga kambing bisa dapat makanan, sapi dapat makanan, binatang-binatang yang lain dapat makanan. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kalian kepada orang yang mengajarkan masyarakat untuk bertakwa kepada Allah, mintakanlah dia ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk istighfar binatang untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan sebagai apa, Pak? Balas budi, karena orang ini telah mengajak masyarakat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sebuah penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan binatang turut mendapatkan manfaat itu. Maka mereka berterima kasih kepada para guru, mereka berterima kasih kepada para ustadz yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Makna yang kedua, kenapa binatang memohonkan ampunan untuk para guru agama? Karena para guru agama ini mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara beradab yang benar terhadap binatang. Kita kan dalam Islam diajarkan nggak boleh nyiksa binatang, nggak boleh mendolimi binatang, tidak boleh menghukum binatang. Bahkan sampai pun kalau mau menyembelih
Ada caranya nggak Pak? Ada. Gimana prinsip menyembelih? Gimana? Buat sebaik mungkin. Semakin cepat mati makin bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam semua keadaan. Lalu beliau katakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalaupun kamu harus membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Dan kalau kamu ketika mau menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Sebutkan contoh binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Cicak. Ada yang angkat tangan? Apa? Ulat atau ular? Ular, baik. Apa lagi? Tikus, kalajengking, dan seterusnya. Kita mau praktek membunuh binatang. Ini ada kalajengking nih. Silahkan dibunuh, karena ini termasuk binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Akhirnya kalajengkingnya di-strum pelan-pelan. Itu enggak tahu nanti siapa yang duluan mati itu. Orangnya yang nyetrum disengat kalajengking atau kalajengkingnya yang mati duluan. Kayak gini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Pak? Ini kan binatang yang ganggu. Misalnya kita jengkel banget sama tikus, terus akhirnya ketangkap dalam kurungan itu ya. Wah, sekarang kamu ini ketangkap. Kemarin kamu yang makan roti saya, yang ngerikiti baju saya sampai bolong, dan kita jengkel banget sama ini tikus. Terus diapakan? Nah, tikusnya dicubiti. Tidak boleh. Kalaupun kamu mau membunuh, Islam mengajarin apa? Bunuhlah dengan cara yang baik, sehingga buat dia cepat mati. Makin cepat mati, makin bagus. Makanya kalaupun kita diajarkan untuk membunuh cicak, karena cicak itu ganggu, kotorannya ganggu, dia sendiri juga ganggu, karena dia bisa naik-naik ke makanan dan itu bisa berbahaya. Ad-darbatul ula, pukulan yang pertama sehingga cicak itu cepat mati, nilai pahalanya lebih besar. Sehingga kalau membunuh cicak nggak boleh pakai disiksa. Saya kuliti dulu Pak Ustadz. Oh jangan. Terus habis dikuliti gimana? Tak kasih garam. Terus dijemur. Saya lihat dia kecil-kecil tuh mati-mati. Nggak boleh kayak gitu. Sehingga bunuh dia seketika agar dia cepat mati. Maka dalam kondisi ketika orang-orang yang berilmu ini mengajarkan masyarakat untuk bersikap baik kepada binatang, menyayangi binatang, kalaupun membunuh, kalaupun menyembelih, diajarkan dengan cara yang terbaik, binatang berterima kasih kepada orang ini. Bagaimana cara binatang berterima kasih kepada orang ini? Allah ilhamkan kepadanya agar mereka memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Coba fokus yang teman-teman. Ini santri kok malah guyon sendiri? Itu kenapa? Golek tumo. Oh nyatet ya, baik. Jadi pengajar kebaikan bagi masyarakat, mereka mendapatkan nilai keutamaan, dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Maka teman-teman yang saat ini sedang belajar di pesantren, termasuk juga bapak-bapak yang saat ini belajar di forum-forum kajian, maksimalkan sampai kira-kira Anda bisa mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Nah, di luar yang berdiri itu kenapa Pak? Oh parkir, Masya Allah, enggak apa-apa ya, panitia berarti. Saya kira peserta yang enggak dapat tempat duduk. Nah selanjutnya begini ya, umat Islam ini kan mereka hidup dalam jangka waktu yang panjang. Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan terus satu generasi bersambung dengan generasi berikutnya, terus demikian. Sehingga mereka ibarat generasi yang sedang melakukan perjalanan. Umat ini ibarat
masyarakat yang sedang melakukan perjalanan. Kita ini seperti rombongan. Nah, dalam proses melakukan perjalanan, dalam proses rombongan ini melakukan aneka kegiatan, tentu dipastikan akan ada banyak masalah. Masalah 1, masalah 2, masalah 3 bermunculan. Dan masalah itu butuh apa, Pak? Butuh jawaban. Butuh pengarahan agar masyarakat punya panduan ketika mereka punya masalah. Saya kasih contoh misalnya. Kalau misalnya ya, di daerah Banjarnegara tidak ada satupun tokoh masyarakat yang paham tentang ilmu waris misalnya. Padahal yang namanya kasus ilmu waris di semua tempat ada nggak, Pak? Ada. Karena ada orang mati. Di sini ada orang mati, maka ada kasus warisan. Di sini ada orang mati, ada kasus warisan lagi. Dan mereka kadang sengketa, kadang mereka bingung bagaimana cara membagi waris yang benar. Mereka nggak tahu bagaimana cara membagi wasiat yang benar. Mereka nggak ngerti. Kasus ini butuh jawaban. Nah, ketika mereka nggak ngerti, sementara mereka butuh jawaban, mereka akan mencari. Seharusnya siapa yang harus memberikan jawaban ini? Orang Banjar yang paham ilmu waris. Cuman masalahnya, Pak, di sini nggak ada. Mereka tanya kepada siapa? Tanya Ustadz Fulan, saya nggak ngerti masalah ini, Pak. Tanya ke Ustadz itu, beliau juga jawaban, nggak bisa saya masalah ini. Akhirnya banyak tokoh agama di sini nggak ada satupun yang bisa memberikan jawaban. Misalnya ya, ini sebuah perumpamaan. Dalam posisi itu masalah ini tidak terpecahkan. Ini kalau kita buat perumpamaan, berarti ada kebutuhan umat yang tidak terselesaikan. Ibarat orang melakukan perjalanan, butuh bekal tapi tidak ada yang menyediakan. Sehingga ketika bekal itu tidak ada, mereka tidak akan bisa sempurna ketika melakukan perjalanan. Kita butuh bensin, tidak ada yang jualan bensin. Ya akhirnya nunggu sampai ada yang bisa menyediakan bensin, baru bisa melanjutkan perjalanan. Kita butuh makanan, nggak ada yang bawa makanan. Akhirnya rombongan dalam kondisi lapar. Kita butuh minuman, nggak ada yang menyediakan minuman, sehingga rombongan dalam kondisi kehausan. Makanya di tengah umat ini harus ada orang yang bisa menyediakan kebutuhan masing-masing yang harus disediakan di tengah umat. Nah, kebutuhan umat itu berwarna-warni. Contoh, umat ini butuh guru ngaji, Pak. Di pelosok sana, Pak, ada banyak kaum muslimin yang mereka masih buta huruf Al-Quran. Terus gimana? Gak ada yang ngajarin, Pak. Lalu ya mereka kalau membaca Fatihah itu kayak mau copat ya. Kayak mau gending gitu. Gak cetho itu, Pak, gak jelas. Salah semuanya. Berarti kita butuh kaum muslimin yang bisa baca Quran, datang ke sana ngajari mereka. Iya. Nah, itu contoh kebutuhan umat. Sudah dipenuhi belum? Belum. Kenapa? Dai-nya kurang. Sudah disebar ke berbagai pelosok tapi masih kurang. Baik. Berarti kebutuhan itu masih jadi PR. Di sana, Pak, ada kampung. Masih butuh orang yang bisa ngajarin fikih sholat. Teman-teman yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana nggak ngerti gimana cara sholat yang benar. Sehingga mereka sholat nggak tahu gimana bacaan sholat yang benar, nggak tahu bagaimana cara gerakan sholat yang benar. Sudah ada belum yang ngajari fikih sholat di sana? Belum ada. Kenapa nggak dikirim? Dai-nya kurang. Sehingga masih banyak, Pak, kebutuhan umat yang kita itu sering jawabannya mengatakan dai-nya kurang. Di sini belum ada, di sini belum ada, di sini belum ada. Itu kan seperti rombongan yang kekurangan bekal. Sebab umat ini seperti melakukan perjalanan. Maka kalau ini tidak dipenuhi,
ini fardu kifayah yang jika belum terpenuhi dosa kabeh. Karena statusnya apa? Fardu kifayah. Ngajari orang tentang ilmu-ilmu wajib itu hukumnya fardu kifayah. Sehingga di sini masyarakatnya belum bisa baca Quran, kok kemudian daerah sekitarnya mendiamkan saja, masyarakat muslim yang lain mendiamkan saja, bisa jadi Pak, kita berdosa. Karena kewajiban fardu kifayah itu belum terpenuhi. Yang lebih ke atas lagi, dalam kasus misalnya masalah muamalah, Pak, masyarakat kita butuh jawaban Pak. Ini ada banyak kasus teman-teman tuh pengen ngerti gimana hukum bisnis online yang benar, gimana hukum transaksi jual beli yang benar, bagaimana rincian tentang hukum-hukum agar orang terhindar dari riba. Mungkin banyak orang yang nggak tahu, akhirnya melanggar. Kenapa melanggar? Saya nggak ngerti Pak, kalau seperti ini riba. Nggak pernah ada yang ngajarin. Berarti di masyarakat butuh orang yang paham seperti ini agar mereka cukup mendapatkan pengajaran tentang ilmu masalah itu. Dan yang kayak gini Pak masih kurang. Sekali lagi, masih kurang. Nah, itu yang diandalkan pesantren. Pondok pesantren inilah yang diandalkan. Semoga nanti mereka yang mondok bisa jadi generasi yang mencukupi kebutuhan masyarakat, menutupi kebutuhan masyarakat yang masih kurang. Cuman pesantren itu belum menjadi tempat belajar favorit ya. Sehingga kan rata-rata kayak gini ya. Ada orang pinter nih. Orang pinter. Besok cita-citamu jadi apa? Saya pingin jadi petani. Wah, diketawain masyarakat. Wong pinter kok jadi petani. Cita-cita jadi petani itu baik atau buruk? Ada nggak yang cita-citanya jadi petani? Jadi petani ya. Nah, itu ada kasus ya. Anak SD ditanya sama gurunya satu-satu. Kamu cita-citanya jadi apa? Pilot, polisi, tentara, terus insinyur, apalagi nanti jadi kerja, jadi dokter. Rata-rata cita-cita itu seolah-olah adalah profesi yang punya status sosial, biar dianggap masyarakat, jadi ASN. Lalu ada salah satu siswa, kamu pengen jadi apa? Jadi petani. Dimarahi sama gurunya. Apa salahnya anak jadi petani? Kalau orang nggak boleh bercita-cita jadi petani, lama-lama petani itu punah di muka bumi. Ya Pak ya. Nanti nggak ada petani. Akhirnya yang menyediakan bahan makanan nggak ada. Karena semua orang nggak mau jadi petani. Itu lama-lama adalah punah. Makanya petani sekarang jadi manusia langka. Gitu. Harus dilestarikan itu Pak. Baik. Itu salah satu di antara contoh kalau tidak ada manusia yang saling melengkapi. Kamu harus ada di sini, kamu harus ada di sini, kamu jadi ini, jadi ini. Kalau nggak ada yang saling melengkapi, akhirnya ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Dan itu bisa berbahaya. Dan kebutuhan kita terhadap dai, terhadap guru agama masih sangat kurang. Masih banyak kaum muslimin yang belum kebagian pendidikan agama yang benar, yang tinggal di pelosok-pelosok ya, yang berada di daerah-daerah. Belum ada yang ngajarin tentang bagaimana cara baca Quran yang benar, belum ada yang ngajarin bagaimana cara sholat yang benar, belum ada yang ngajarin bagaimana cara bayar zakat pertanian yang benar. Yang Wonosobo, mana Wonosobo? Satu di belakang. Dua ya. Banjarnegara pertanian banyak nggak Pak? Banyak. Gimana cara bayar zakat sawi?
Di sini sayuran ya. Alhamdulillah. Daerah atas. Sayuran itu dizakati enggak? Dizakati. Sayuran dizakati. Cara zakat sayuran gimana? Kasihkan pondok, langsung potong 2,5%, kasihkan pondok. Caranya tanya Ustaz. Masya Allah. Coba bayangin, kalau yang ditanya nggak ada, buka YouTube. Masya Allah. Coba cari di YouTube cara membayar zakat sayuran. Ada? Nggak ada. Nggak nemu Pak Ustadz. Kita nggak nemu. Terus gimana ini? Wah, bingung saya. Berarti kita nggak bisa melaksanakan ini karena nggak ada ilmunya. Maka butuh orang yang paham tentang itu. Sehingga kebutuhan itu sekali lagi harus kita penuhi dan itu jadi PR bersama. Kalau belum terpenuhi, fardu kifayah ini belum tertutupi, maka semua orang yang punya tugas untuk mewujudkan ini hukumnya apa? Berdosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 122. Allah taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Hendaknya orang-orang mukmin itu enggak berangkat jihad semuanya. Jadi jangan berangkat jihad semuanya. Kemana ini satu kampung kok enggak ada laki-lakinya? Jihad semuanya. Allah Subhanahu wa taala melarang yang seperti itu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang mukmin jangan berangkat semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah. Hendaknya ada beberapa orang min kulli firqah, di setiap firqah. Firqah itu kalau misalnya kita gambarkan satu padukuan. Hendaknya di setiap padukuan itu ada minhum ta'ifah, sebagian di antara mereka ada sekelompok orang yang ditinggal enggak berangkat jihad. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din, untuk fokus mengkaji agama. Subhanallah. Coba Pak lihat di sini Pak. Ada manusia, ada lelaki yang diizinkan oleh Allah boleh gak ikut jihad. Alasannya apa? Ngaji, belajar ilmu agama. Karena kalau semuanya berangkat, maka yang belajar gak ada. Karena semuanya disibukkan dengan jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, jangan berangkat semua, tinggalkan sebagian, dan sebagian itu pun bukan untuk keseluruhan dalam lingkungan yang besar. Ta'ifah min kulli firqah, di setiap kelompok-kelompok kecil ada sekelompok orang yang ditinggal. Anggaplah misalnya satu kelurahan atau satu kecamatan atau mungkin lingkup kecil ya, satu kelurahan. Satu kelurahan tinggalkan 5 orang. Gak ikut berangkat. Kelurahan di tempat yang lain tinggalkan 5 orang. Ngapain yang 5 orang ini? Boleh gak ikut jihad? Untuk belajar. Makanya sekarang pertanyaannya kayak gini. Ketemu teman, kamu kenapa gak ngaji? Alasan yang boleh gak ngaji, gak belajar ilmu agama cuma satu, jihad. Kamu kenapa gak ngaji? Jihad. Masya Allah. Kemana? Ya, ke sawah. Jihad kok ke sawah? Melawan apa? Welut. Golek welut. Ya. Melawan hama. Iya. Jadi satu-satunya alasan orang boleh nggak ngaji itu kalau dia jawab saya jihad. Dan yang nggak jihad tugasnya apa? Belajar ilmu agama. Keseimbangan itu yang dijaga dalam Islam. Tujuannya apa? Biar sekelompok orang ini fokus belajar agama, sehingga yang pulang jihad nanti ketika mereka punya masalah, mereka punya kasus, mereka butuh ilmu, yang menyediakan adalah yang tinggal di tempat, sehingga mereka bisa ngasih jawaban.
Pak, saya kemarin punya masalah seperti ini, saya punya kasus kayak gini. Dia bisa ngasih jawaban. Oh, aturan yang benar kayak gini, ini dalilnya, ini istihad ulama seperti ini. Subhanallah. Keseimbangan yang diajarkan dalam Al-Quran. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sehingga nanti mereka bisa memberikan peringatan bagi masyarakatnya, bisa memberikan pendidikan bagi masyarakatnya ketika mereka pulang dari jihad, la'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebab pendidikan itu selalu dibutuhkan kapanpun dan sampai masa berapapun. Sampai para mujahid yang pulang itu butuh pendidikan. Siapa yang menyediakan? 5 orang per kelurahan tadi, 5 orang di setiap kelurahan tadi, mereka yang ngajari para mujahid yang pulang. Nah, sekarang kan masyarakat kita tidak sedang jihad. Mereka sedang sibuk dengan aneka aktivitas dunia. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pasar, ada yang kerja di tempat A, di tempat B. Mereka sedang sibuk dengan aktivitas dunia. Boleh nggak semuanya kayak gitu? Udah semuanya fokus aktivitas dunia. Jangankan aktivitas dunia, yang jihad saja Allah perintahkan apa? Tinggalkan sebagian. Fokus untuk belajar ilmu agama. Dari sinilah nanti sumber pendidikan agama itu akan disebarkan. Sehingga kalau sekarang masyarakat semuanya fokus untuk kepentingan dunia, maka harus ada beberapa orang yang disediakan, ini adalah bibit dan calon ulama yang nanti akan ngajari masyarakat. Kalau ini tidak disediakan, satu kelurahan dosa semuanya. Ada keterangan yang disampaikan dalam Mausu'ah Fiqhiyah, ensiklopedia fikih Islam. Dalam keterangan itu dinyatakan, walladzi nadinullaha alaih, yang kami yakini sebagai bagian dari agama Allah adalah annahu la budda ayyakuna fil ummah ulama mutakhassisun. Di masing-masing umat itu harus ada ulama mutakhassis, ulama yang pakar dalam bidang ilmu tertentu. Ala ilmin, dia mempelajari bidang ilmu tertentu, bi kitabillah wa sunnati rasulih wa mawatina ijma', paham tentang kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngerti tentang titik-titik mana yang ada ijma', wa fatwa sahabah, ngerti tentang fatwa-fatwa para sahabat, para tabi'in, wa man jaa ba'dahum, dan pendapat para ulama generasi setelahnya. Yang memenuhi standar ini di masyarakat kita nampaknya masih sedikit sekali. Kita masih sangat butuh jamaah. Makanya coba ditargetkan Pak ya, anak-anaknya yang masuk pondok, harapan besar orang tua semoga jadi doa. Harapan orang tua semoga jadi doa. Miliki harapan besar. Kamu saya pondokkan bukan untuk kamu, tapi kamu saya pondokkan untuk umat. Sehingga kamu nggak boleh hanya belajar cukup kepentingan pribadi ya. Pak, ya, cukup di sini Pak. Yang penting sudah bisa sholat, sudah bisa baca Quran, sudah bisa cara ibadah yang benar, cukup. Nggak, kamu harus bisa lebih dari itu. Sebab masalah di umat sangat banyak. Kamu sedot itu ilmu gurumu sebanyak-banyaknya, biar nanti kamu bisa membuat lembaga pendidikan yang sama di kampung kamu. Jadi cita-citanya dibuat lebih tinggi daripada sebatas untuk pendidikan pribadi. Kamu pendidikan yang disiapkan untuk umat dan masyarakat. Nah, ini butuh orang yang nggak main-main. Harus orang yang secara bibit bagus ya. Anaknya pinter, anaknya cerdas, cepat menghafal, cepat paham. Semoga nanti ketika dia dewasa bisa menjadi ulama mujtahid. Tapi kalau kemudian pondok hanya dijadikan sebagai tempat
anak buangan. Awas nanti kalau kamu nakal tak pondokkan. Betul Pak kayak gitu ya? Enggak ya? Mana yang kelas 7. Mana kelas 7? Kelas 7. Cuman satu. Jangan-jangan karena nakal ini. Oh enggak. Dan dulu kayak gitu kesan pondok ya. Daftar SMA 1 nggak diterima. Ganti ke SMA 2 nggak diterima. SMA 3 yang diterima. Udahlah Mas, daripada kamu nggak diterima di sekolah bonafit, mondok saja. Jadinya mondok adalah kumpulan anak sisa. Iya. Kemarin cita-citanya kemana? Mau daftar kemana? Memang mau di pondok. Ya. Ada nggak yang saya Pak Ustadz sebenarnya pengen kuliah di UI, atau kalau enggak ya di ITB, atau kalau enggak ya di UGM. Cuman sudah daftar berkali-kali sampai jenggotnya udah panjang, nggak ada yang mau nerima. EQ saya memang jongkok. Oh diakui dia. Terus gimana? Udah capek daftar ke sini, mondok saja. Jadi mondok sebagai tempat pelarian terakhir ketika orang itu nggak diterima di tempat-tempat yang bonafit. Sampai kan kadang orang berpikiran begini, kamu ini pinter, cerdas, matematikanya bagus, fisika bagus, pinter ya. Nah, sekarang kamu di mana? Ngapalin Quran. Sayang ya kamu ya, harusnya kamu jadi dokter. Harusnya kamu masuk ke Akpol, masuk apa lagi? Masuk sekolah ini, masuk SPN dan seterusnya. Jadi dalam bayangan orang, pinter kok belajar agama, gimana Pak? Sayang. Harusnya pinter itu jadi dokter, jadi insinyur, masuk jurusan apa yang bonafit, bukan di pondok tempatnya. La haula wala quwata illa billah. Dulu seperti itu mindset masyarakat. Sehingga coba bayangin Pak, kalau pondok itu adalah tempat anak-anak sisa, ya, yang di sini nggak diterima, di sini nggak diterima, dan kumpulan anak nakal. Awas kamu kalau nakal tak pondokkan. Punya anak nakal taruh pondok. Dah Pak Ustadz, ini saya taruh di sini. Wallahu a'lam, mati urip pokoknya gini. Biayanya piro tak bayar. Bayangkan, ini masa depan agama jadi apa? Masa depan agama jadi apa? Padahal mereka inilah yang diharapkan nanti akan mengemban dakwah agama ini. Sehingga ketika keluar dari pondok, mereka inilah yang akan didengerin ucapannya. Mereka inilah yang akan mengajarkan kepada masyarakat tentang hukum-hukum fikihnya. Sehingga kalau bibitnya sudah kayak gini, bagaimana masyarakat bisa percaya? Mungkin karena inilah kenapa dakwah itu belum bisa diterima secara maksimal. Karena yang hadir di sini ternyata bukan orang pilihan. Sekarang coba kita balik Pak. Kita butuh manusia seperti Imam Syafi'i. Coba andaikan di zaman kita ada orang yang ilmunya setingkat Imam Syafi'i, seneng gak kita Pak? Alhamdulillah. Kita punya masalah, tanyakan ke beliau. Kita punya kasus apa yang sulit untuk dijawab, tanyakan ke beliau. Atau ada ulama sekelas Imam Ahmad yang jadi seperti komputer dalam masalah hadis, menampung ribuan bahkan jutaan memori tentang masalah hadis. Saya nggak tanya, Imam Ahmad ini ada hadis bunyinya kayak gini, sahih nggak? Langsung bisa ngasih jawaban. Sekarang kan bingung, Pak Ustadz, ada hadis bunyinya kayak gini, sahih nggak? Ustadznya juga nggak ngerti. Saya nggak tahu Pak, kami bukan bidangnya belajar masalah hadis, nggak ngerti saya. Kadang kebutuhan ini masih banyak belum terjawab. Dulu mereka ketika ditanya bisa langsung menjelaskan.
Dan mereka ketika bisa menyampaikan itu dengan jelas, masyarakat mendapatkan pencerahan. Dan masih banyak ulama-ulama dunia di masa silam yang hanya tinggal nama, sekarang sudah nggak ada lagi. Mereka sudah punah. Para ulama generasi tabi'in, sekelas generasi tabi'in, sekelas generasi para a'immah, generasi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita butuh seperti An-Nawawi, kita butuh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini manusia yang sudah punah, nggak ada lagi di tengah kita. Nah, yang kelasnya mujtahid seperti ini nggak boleh, Pak. Orang yang IQ-nya jongkok nggak boleh. Ini harus orang pilihan. Cuman sekali lagi, orang pilihan di masyarakat kita digunakan untuk dunia, sementara yang agama dipilihkan yang sisa-sisa, yang sulit menghafal. Kalau diajak belajar isinya cuman merem, kerja bakti ngilang, yang dipikir cuman panganan, tinggal di pondok. Kadang nyuwun sewu ya, ada sebagian pondok itu santrinya diizinkan untuk ngudut. Oh, banyak. Karena itu ada videonya itu, anak SMP kalau nggak salah. Dia udah tutut, ditanya, sehari berapa? 2 bungkus. Terus boleh nambah nggak? Bebas, bapak saya mengizinkan. Yang penting gelem mondok. Karo ngudut, ya, anak SMP loh itu. Loh, yang kayak gini kok dibiarin saja, kualitasnya kayak gimana nanti ke depannya? Baik. Maka sekali lagi, di setiap umat harus hadir apa? Generasi ulama yang siap menjadi mujtahid. Kalaupun nggak jadi mujtahid, ya turun di bawahnya jadi seorang dai yang insya Allah bisa mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Karena kebutuhan ini masih kurang. Sehingga kadang ada masjid, di sini ada kajian enggak? Enggak ada, Pak. Udah kehabisan ustaz. Kehabisan ustaz. Sehingga kita itu sudah berusaha untuk ngundang si A, ustaz si B, ustaz si C. Enggak ada yang mau hadir. Kenapa? Jadwalnya udah penuh. Loh, itu loh kurang itu. Sehingga yang bisa dilakukan ya untuk sementara ini hanya lewat online, orang hadir di majelis ilmu tapi lewat YouTube dan seterusnya. Baik. Dalam fatwa Islam dikatakan, walam tazalil ummah tamurru 'alaiha an-nawazil wa yahtajul muslimuna ila ma'rifati hukmillah fiha wala yatimmu dzalika illa bil ijtihadi fin nadhari fil adillati syar'iyyah. Di tengah umat ini selalu muncul kasus-kasus yang beragam, kasus-kasus yang baru, dan kaum muslimin butuh untuk mengenal hukum tentang kasus itu. Belum pernah dulu dibahas ya tentang masalah bagaimana cara transaksi online yang benar. Itu kan kasus baru ya. Nggak pernah dibahas tentang bagaimana cara arisan yang benar. Di masyarakat kita belum pernah, Pak, ada yang menyinggung masalah itu. Nggak pernah dibahas tentang bagaimana cara bayar zakat pertanian yang detail. Umat butuh, kaum muslimin butuh mengenal hukum Allah dalam masalah ini. Wala yatimmu illa bil ijtihad, dan ini tidak bisa dipenuhi kecuali dengan hadirnya seorang ulama mujtahid yang bisa meneliti tentang dalil syar'i dan mengetahui hukum-hukum syar'i di sana. Masya Allah. Dan seperti ini belum terpenuhi. Maka sekali lagi, fardu kifayah ini kewajiban kita bersama. Maka yang di pondok tolong serius ya. Kelas 12 tolong serius. Karena antum sangat dinantikan oleh pala ya. Itu kok yang samping batuk-batuk kenapa? Karena antum dinantikan oleh umat. Sehingga nanti ketika Anda keluar dari pesantren, lulus,
umat sedang menantikan. Termasuk teman-teman yang kuliah di Madinah, yang kuliah di Riyadh, yang kuliah di Libya dan seterusnya ya. Mereka itu kan ketika pulang, Masya Allah, lulusan Madinah. Itu masyarakatnya sudah kalah wibawa, sehingga ngomong apapun orang ini didengar. Nah kalau ini nggak serius ketika belajar, sibuk ngurusi umroh ya, sibuk ngurusi tukar real, jadinya ketika pulang ya mohon maaf bisa jadi hasilnya tidak maksimal. Maka sekali lagi ini butuh untuk diseriusi, karena ini bagian dari apa? PR umat. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu punya buku judulnya Al-Muwafaqat. Buku ini membahas tentang rambu-rambu dalam beragama. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh umat ketika mereka beragama? Nah, saya buku Al-Muwafaqat nggak punya, tapi punya Tahdzib Muwafaqat. Tahdzib Muwafaqat itu seperti ringkasan tentang kitab Al-Muwafaqat. Kemudian dari Tahdzib Muwafaqat itu saya tulis ulang dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia. Jadilah buku Fikih Bermadhab. Mungkin ada yang tahu buku ini? Buku Fikih Bermadhab sudah selesai atau ini sedang proses kita bedah di ANB Channel. Buku ini khusus membahas tentang rambu-rambu dalam beragama. Jadi dalam beragama itu kan kita, apa saja sih yang kita jumpai ketika beragama? Itu kan seperti kita melewati sebuah jalan. Di jalan ini kamu nanti akan menjumpai banyak rambu, dan kamu harus kenali rambu itu biar kau bisa selamat sampai tujuan. Orang beragama juga demikian. Dia akan menemui banyak rambu di sana. Dia kenal tentang dalil, maka dia harus paham dalil itu apa sih. Ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu apa, Sunnah itu apa. Ada ijma, ijma itu apa, harus dia kenali. Ada fatwa, apa sih fatwa itu. Ada taklid, taklid itu apa. Ada tentang ijtihad, dia harus kenal ijtihad itu apa. Nah orang butuh kenal tentang itu. Nah itu saya bahas di buku judulnya Fikih Bermadhab, memperkenalkan tentang rambu-rambu dalam beragama. Nah Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat menjelaskan tentang itu. Lalu beliau menyampaikan, beliau membuat gambaran bahwa umat ini seperti sedang melakukan perjalanan, di mana mereka butuh hadirnya manusia-manusia yang bisa mencukupi kebutuhannya. Seperti kita butuh ilmu-ilmu dunia, kita butuh dokter ya. Kalau di tengah masyarakat nggak ada dokter gimana Pak? Fardu kifayah, harus ada dokter di sini. Butuh bidan yang nanti akan membantu orang lahiran, harus hadir di sini. Dan kalau yang seperti ini negara yang mencukupi. Makanya ada penyebaran puskesmas di berbagai daerah, karena masyarakat butuh layanan kesehatan, butuh keamanan. Maka di masing-masing kecamatan negara menaruh kantor koramil, kantor kepolisian. Kepolisian yang paling bawah namanya apa? Polsek. Sehingga di masing-masing tempat negara yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Butuh pemimpin di sana, ada camat yang mimpin satu wilayah kecamatan. Sehingga di masing-masing tempat kebutuhan itu dicukupi oleh negara untuk urusan dunia. Nah sekarang untuk urusan agama Pak, untuk urusan agama. Untuk urusan agama kan negara tidak memberikan kecukupan ya. Tidak ada kan kemudian negara menerjukan di sini butuh 100. Sudah? Maka kata Asy-Syatibi, umat itu seperti itu. Wa in kana bihi quwwatu zadin fis sayri ila ayyasila ila aqsal ghayat fil mafrudatil kifaiyah
Ketika umat ini memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga dia bisa sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah, maka umat ini akan bisa diantarkan ke tujuan dengan selamat. Wa fillati yanduru man yasilu ilaiha, dan terutama dalam hal yang jarang orang bisa mencapainya, kal ijtihad fi syariah, seperti para mujtahid dalam masalah ilmu syariah, wal imarah, atau dalam kepandaian memimpin. Fabidzalika tastaqimu ahwalad dunya wa amalal akhirah. Kalau orang seperti ini dipenuhi, maka kondisi dunia dan akhirat masyarakat akan bisa berjalan dengan baik. Masya Allah. Sehingga sekali lagi menghadirkan para tokoh agama, mujtahid di tengah masyarakat, itu adalah bekal perjalanan masyarakat. Di tengah ini harus ada ya. Kemarin jamaah ya, pada waktu orang melakukan berangkat haji, para jamaah haji berangkat dari Indonesia sampai ke Saudi, itu kan dibekali oleh pemerintah dengan 1 pembimbing, 2 petugas haji yang tersebar di mana-mana, yang ketiga petugas medis. Jadi dalam sekian puluh orang itu harus ada 1 petugas medis. Itu syaratnya. Maka pemerintah mensyaratkan nggak boleh ada rombongan sementara tidak ada petugas medis. Nah, kita juga bisa mensyaratkan yang sama. Tidak boleh ada rombongan sementara di tengah mereka nggak ada ustadz. Karena ibadah itu kalau nggak ada yang bimbing, ngawur. Kalau ngawur gimana Pak? Nggak sah. Padahal itu baru sebatas perjalanan yang rentang waktunya pendek, hanya untuk 1 jenis ibadah. Coba bayangin untuk yang rentang waktunya tanpa batas, dan ada aneka masalah, ribuan bahkan jutaan hadir di sana. Jelas orang sangat butuh manusia yang punya keahlian dalam membimbing umat di urusan ini. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Ini sudah kelebihan waktu saya. Tadi sampai jam berapa Ustaz? 6:10. Nah, ini sudah kelebihan 5 menit ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Amin Nurbait yang telah memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan dan bisa mengamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Sesi selanjutnya adalah untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang masuk Ustadz, pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ketika kita membutuhkan jawaban atas pertanyaan teman mengenai ilmu agama, menjawabnya dengan memberikan link jawaban dari video Ustadz di YouTube? Kemudian yang kedua, mau dijawab dulu atau lanjut Ustadz? Baik, Masya Allah. Saya diperintahkan untuk jawab dulu. Saya bertanya Ustadz. Oh gitu. Bolehkah kita ngasih jawaban dalam bentuk dikasih link? Link apa ini? Video atau artikel? Video Ustadz. Video ya. Dikasih link, insya Allah kalau Anda tidak bisa memberikan jawaban secara langsung, justru lebih bagus Anda alihkan ke yang lain. Silahkan baca ini, biar dia bisa mempelajari sendiri. Karena kalau kemudian kita belum punya ilmu yang cukup untuk memberikan jawaban, lalu nekat jawab, justru ini berbahaya. Maka sebaiknya Anda kasih link, insya Allah itu lebih bagus. Ya udah, silakan tonton video ini, nanti ada jawabannya di situ. Kok panjang? 1 jam. Ditonton bareng ya.
Kalau ditonton bareng kan didengerin betul-betul itu. Tapi kalau dia cuma dikasih link, nggak ada pengawasan, nggak jaminan kalau dia nonton. Maka kalau dia ditonton bareng itu lebih bagus. Dan akan bagus kalau dibuat diskusi. Jadi misalnya begini, ini teman-teman satu kampung ya. Di Padukuan A ini ada beberapa ikhwah yang sudah ngaji ya. Mereka sering sholat bareng, kumpul bareng dan seterusnya. Nah, sesekali waktu coba kita bedah video ya. Bedah video, satu video diangkat. Dah, sekarang kita akan tonton bareng. Nanti habis nonton bareng, kita saling mengumpulkan fawaid. Kamu dari nonton ini dapat apa? Catatannya, dapat sekian, dikabungin. Jadinya apa? Lebih lengkap. Nah, kalau bisa rutin seperti itu, mereka seperti membuat forum belajar sendiri di masing-masing tempat. Cuman nggak semua orang sanggup demikian. Atau bisa dibuat lewat grup WA. Grup WA dibimbing oleh salah satu aktivis dakwah. Baik, ini ada video bagus nih. Taruh ya. Dah. Silahkan siapa di antara teman-teman di grup WA ini yang bisa menyebutkan catatan pelajaran fawaid paling banyak, faedah paling banyak, nanti dapat hadiah. Nah, kemudian mereka akan nonton. Di tengah mereka nonton, ada misalnya yang menyebutkan ya, beberapa pelajaran dari video ini 1, 2, 3. Insya Allah dengan demikian masyarakat akan terdidik dengan maksimal. Karena tidak semua orang kadang mau nonton, pikir dia kelamaan. Apalagi wah kuota saya sayang ya. Kalau dipakai belanja itu nggak mikir kuota, marketplace dibuka kapanpun. Tapi kalau suruh nonton video mikir kuota. Wallahu a'lam. Taib, Ustadz jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua, kondisi kemampuan atau standar seperti apa yang harus kita miliki agar dapat mengajari ilmu kepada orang lain? Nah, kondisi kemampuan dan standar seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain? Intinya dua. Pertama, Anda paham materi. Yang kedua, Anda bisa mengajarkan materi. Intinya dua itu. Misalnya, saya sudah paham tentang materi bagaimana cara wudhu yang benar. Kemarin habis ikut workshop wudhu. Ada nggak? Nggak ada Pak. Di sini adanya workshop tentang pelatihan membesarkan sayuran, ya. Pelatihan apa? Ada ya? Biasanya kan ada ya penyelenggaraan pelatihan pertanian. Kalau pelatihan tentang sholat, tentang apa, rasanya nggak ada. Karena orang nggak begitu perhatian dengan ini. Coba sekali kita buka workshop sholat. Sehingga dalam pelatihan itu dikasih teori. Habis dikasih teori, contoh praktek. Marem itu ya zamannya. Begitu meninggalkan workshop, sudah jadi sarjana lulusan sholat. Maksudnya paham tentang fikih sholat. Sehingga dalam satu workshop itu dibedah itu semua. Tentang bagaimana sholat, rincian hukumnya, bagaimana cara sholat yang benar. Ketika itu dibedah sampai selesai, maka orang ini akan paham tentang materi sholat. Yang kedua, dia bisa ngajar. Saya punya keterbatasan. Apa? Kalau ngomong di depan suka grogi, gemeteran, sampai hafalan hilang semua. Sehingga dia suruh ngajar itu tidak bisa. Dia punya keterbatasan seperti itu. Ya sudah, kalau kayak gini mohon maaf, berarti kamu nggak usah ngajar. Ada juga orang yang punya keterbatasan ketika bicara. Kalau bicara ya, dia nggak bisa bicara. Dia nggak bisu. Tapi kalau bicara susah. Ya, berarti dia tidak punya kemampuan dalam mengajar. Baik, gantikan yang lain. Terus ilmu yang dimiliki orang ini gimana? Ya untuk pribadi dia sementara. Dan silakan digantikan orang lain.
Karena kadang ada orang yang punya kelebihan pinter ngomong, sehingga kalau menjelaskan itu jamaahnya paham semua, manduk-manduk semua ya. Ada juga orang yang punya keahlian ketika ngajar itu membuat jamaahnya tenang sehening malam. Masya Allah, merem kabeh. Jadi masing-masing kadang ada yang punya keunggulan seperti itu. Nah, kira-kira kalau Anda yakin saya bisa ngajar, silahkan ngajar. Wallahu a'lam. Nah, Selanjutnya Ustaz, bolehkah meniatkan memondokkan putri atau akhwat agar menjadi pendakwah atau ustazah? apakah ustazah itu dibutuhkan? Dibutuhkan enggak? Kalau enggak dibutuhkan, pulangkan saja yang sebelah itu. Dibutuhkan, Pak. Ustazah dibutuhkan. Kenapa? Perlu ngajari ngaji para ibu-ibu. Kalau yang ngajari ikhwan mungkin enggak maksimal. Karena misalnya harus tahu tentang bagaimana pengucapan makhraj huruf yang benar. Perlu ngajari tentang bagaimana cara berpakaian yang benar. Perlu ngajari tentang bagaimana cara mandi wajib yang benar. Bahkan pendidikan tentang haid. Bisa jadi kalau yang ngajari laki-laki, yang perempuan malu untuk dengerin. Perlu ngajari tentang bagaimana fikih masalah nifas. Najis masalah wanita kan banyak. Sehingga kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Dan sekarang masih sangat kurang. Ustazah itu kurang. Sehingga ada beberapa forum akhirnya ya yang bisa ngajarin cuman ustadz. Jamaahnya semuanya perempuan. Nah, ketika jamaahnya semuanya perempuan, campur kan di situ kan. Ada yang sudah lama belajar, ada yang baru belajar, ada orang awam ikut ngaji di situ. Ketika dihijab, protes. Kayak ngrungokno radio ya, Pak. Kenapa? Enggak lihat orangnya. Orang awam kan enggak ngerti yang kayak gitu. Mereka enggak mau, pokoknya harus dibuka. Sehingga beberapa takmir itu kadang secara sengaja buka hijab untuk yang jamaah putri atas permintaan jamaahnya. Ibu-ibu enggak mau, kalau dihijab enggak mau. Pokoknya saya harus ngelihat ustadznya. Nah, yang kayak gini kan andaikan yang ngajari ustadzah akan lebih maksimal. Cuman kebutuhan ustadzah sedikit. Yang hadir ya di tengah umat sedikit. Ketersediaannya sedikit. Karena ketersediaannya sedikit, akhirnya banyak yang belum tersampaikan dengan maksimal. Terutama mohon maaf untuk guru ngaji itu masih sangat kurang sekali yang ustadzah. Dan kalau diajari ustadz, coba adep-adepan ya. Ini ustadz, depannya ibu-ibu sedang baca Quran. Kan nggak nyaman. Tapi kalau ustadzah lebihnya nyaman. Maka ustadzah juga demikian ya. Para calon ustadzah tolong dimaksimalkan. Anda ini ditunggu oleh masyarakat untuk hadir di tengah mereka, ngajari ibu-ibu di masyarakat Anda. Dan ketika sejenis itu biasanya pengaruhnya lebih maksimal insyaallah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati antum. Izin bertanya Ustadz. Amin. Walakum bimithlin. Jika mengajarkan tahsin Quran kepada anak namun belum hatam makhraj dan sifat huruf, hukumnya belum menguasai maksimal, ini maksudnya boleh atau tidak? Dan tolong berikan nasihatnya, saran-sarannya Ustadz. Jazakumullahu khair. Ngajarin makhraj huruf kepada anak tapi belum apa? Belum selesai, belum khatam. Ya bukan syarat harus khatam ya. Cuman nanti kalau misalnya Anda sudah nggak punya kesempatan, udah ini sampai di sini, besok saya sudah nggak bisa, maka dialihkan ke tempat yang lain. Kamu besok belajar tentang ini di tempatnya ini, agar pendidikan itu tidak putus. Sehingga dia bisa belajar sampai selesai. Itu akan lebih bagus.
Baik. Saya masih ingat dulu ya, pada waktu saya kecil itu kan belajar ngaji dengan metode apa itu? Fathah A, alif kasroi, alif doma'u, babibu. Baik. Kayak gitu. Terus seperti itu. Tapi ketika mau Quran raiso. Akhirnya sampai ada lembaga pendidikan TPA dulu, lembaga pendidikan Al-Quran, pertama buka, dan waktu itu saya kelas 3 SD. Lalu masuk di situ, dites ora iso. Ya. Nah, berarti kamu harus memulai dari jilid 1. Ya, kita belajar dari jilid 1. Iqra. Alhamdulillah jilid 1 sampai jilid 6, terus Al-Quran. Dari situlah saya bisa belajar membaca Al-Quran dengan benar. Dan saya sampai sekarang selalu ingat guru-guru saya di bagian ini. Karena guru TPA itu biasanya gajinya kan mungkin sebulan cuman 80.000, kemudian berapa? Enggak sampai 100.000 dulu ya. Nah, sehingga kalau bisa diselesaikan sampai dia bisa baca Al-Quran. Baik. Jazakumullahu khairan. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6.30. Ini kesepakatan mau cukup atau lanjut? Lanjut lagi Ustaz. Ini ternyata pertanyaan masih banyak Ustaz, yang di jamaah putri juga kelihatannya banyak. Monggo dikumpulkan kemudian ditaruh di depan atau ketemu dengan panitia yang ikhwan di depan sudah siap. Tafadhol untuk jamaah putri yang sudah dikumpulkan pertanyaannya. Dan kepada para jamaah, setelah kajian nanti silahkan ada kopi dan teh di samping sebelah kiri masjid dan sebelah depan untuk jamaah ikhwan, dan jamaah awat di sebelah kanan dan juga depan sebelah kanan. Kita lanjut pertanyaan. Ini ada pertanyaan tentang membunuh tikus. Cara membunuh tikus. Bolehkah membunuh tikus dengan cara diceburkan langsung di kolam lele? Diceburkan sama perangkapnya. Iya. Memang dilema kalau kita nangkep tikus pakai perangkap itu ya. Itu cara bunuhnya gimana, Pak? Bingung ya? Ditusui nggak kena-kena itu, dia lari terus ya. Siram air panas? Nggak boleh kalau disiram air panas. Jadi membunuh dengan api, dengan air panas itu nggak boleh. Ya. Kalau bisa Anda tusuk sehingga cepat mati, itu insya Allah yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa-bisa Pak Ustaz, susah sekali. Nah, gimana kalau kita buat dia kelaparan sampai mati? Oh jangan, itu paling menyakitkan itu ya. Karena kan dia matinya bertahap, pelan-pelan. Tikus itu walaupun kelaparan nggak bunuh diri. Beda dengan manusia. Sehingga nggak ada tikus kok membentur-benturkan kepalanya gitu ya, biar mati, itu nggak ada. Nah, sehingga kalau memang semua pilihan ini tidak bisa, mungkin Anda bisa kasih racun. Itu cepat itu. Ada racun yang cuma hitungan 15 menit mati dia. Nah insya Allah kalau Anda bisa kasih itu akan lebih baik. Yang penting pokoknya semakin cepat mati makin bagus. Kalau dicelupkan di air itu berapa menit mati? Lama? Setengah jam? Hah? Iya nggak diangkat. Dicelupkan terus gak diangkat, berapa lama? 5 detik. Cepet. Hah? Lele doyan tikus. Nanti malah dia lari di dalam dia. Baik, intinya pokoknya silakan dibunuh dengan cara yang paling cepat. Cukup? Jazakumullahu khairan. Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Ya. Ini dari Ummahat Ustaz. Bismillah, bagaimana cara memberikan motivasi terbaik untuk anak ketika anak sedang merasa jenuh di pondok, selain dengan memberikan nasihat kebaikan
yang akan didapat karena kadang anak bosan dengan nasihat tersebut. Kadang anak bosan dengan nasihat. Nah, kalau udah bosan dengan nasihat, gimana cara dinasihati? Kasih hadiah ya. Kasih duit gimana kira-kira? Baik. Memang terkadang kalau namanya orang beraktivitas yang monoton ya, pondok itu kan kesannya monoton ya. Kok cuman gini-gini terus, itu monoton. Nah, salah satu di antara cara yang bisa dilakukan adalah pertama, mungkin sesekali pihak pondok ngajak anak-anak refreshing. Keluar misalnya. Di Banjarnegara kan banyak sekali ya tempat-tempat wisata ya. Taruh di mana? Di Dieng. Dah kamu kedinginan di sini baru kita pulang. Atau taruh di mana lagi? Jadi intinya buat mereka sesekali refreshing. Nah, kalau udah refreshing balik, semoga nanti seger lagi. Nah, tapi jangan terlalu sering. Nanti habis refreshing minta refreshing lagi. Mungkin pondok bisa membuat metode pembelajaran yang terbarukan. Jadi tidak sama seperti biasa. Sesekali di lapangan. Sesekali di mana lagi ya. Intinya dibuat lebih bervariasi. Yang ketiga, besarkan cita-citanya. Membesarkan cita-cita itu salah satu di antara cara membuat anak muncul motivasi dari dirinya sendiri. Kamu pengen gak kuliah di Madinah? Pengen kuliah di Madinah? Yakin? Yakin? Pengen kuliah di Madinah? Pengen. Baik. Yang di pondok ya, yang pengen kuliah di Madinah, angkat tangan. Semuanya? Semuanya pengen kuliah di Madinah. Syaratnya ya. Syaratnya hafal 20 juz saja, tapi seperti menghafal Al-Fatihah. 20 juz seperti menghafal Al-Fatihah. Berat ya? Seperti menghafal Al-Fatihah itu ngantuk pun nggak lupa. Karena saking seringnya. Kalau nggak bisa 20 ya minimal 10. Itu salah satu syekh ngasih syarat seperti itu. Kalau kamu bisa menghafal 10 juz seperti menghafal Al-Fatihah, langsung masuk. Tapi sekian juz. Jadi saking lancarnya itu sampai seperti orang baca Fatihah. Hafal Fatihah itu meskipun ngantuk nggak salah. Karena saking lancarnya. Kalau bisa seperti itu katanya ya bisa langsung masuk. Susah atau ringan? Ringan ya? Iya, bagi yang pondok harus serius ya. Baik. Besarkan cita-cita, semoga nanti mereka punya semangat yang muncul dari pribadinya untuk mengejar harapannya. Dari mana ini? Baru datang dari mana, Mas? Dari mana? Oh, dari Thailand. Oh, tadi membersihkan WC? Oh, bukan. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan tentang masalah muamalah ya. Ada apa ini? Transaksi ijon, durian, jual beli lelang. Saya minta ini dibawa ke kajian berikutnya. Di masjid apa? Al-Munawarah. Munawarah. Jauh dari sini? Dekat. Ya dekat. Ya dekat lah. 15 menitnya dekat ya. Baik, 15 menit. Silakan nanti dibawa ke sana. Insya Allah akan kita bahas di sana. Karena untuk kajian sesi duha nanti lebih banyak bicara masalah fikih muamalah. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.